Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi bareng mengenai tugas dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2, Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada AA Nargiawan dengan NPM 1873401, Ricky Fernando NPM 1873404, Mustika Meridiana NPM 187340118, dan saya sendiri Tika Agustina dengan NPM 1873409. Oke, di sini langsung saja kita akan membahas mengenai moving bed leaching equipment. Apa saja peralatan yang digunakan atau apa saja sih peralatan dalam moving bed leaching itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil gambar dari buku karangan McCabe figur 20.1, di mana di sini ada figur A dan figur B. Figur A adalah Boltzmann extractor dan B adalah Hildebrand extractor. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini ada Boltzmann extractor. Prinsip kerjanya adalah sampel padat atau dry flakes dimasukkan ke dalam keranjang berlubang pada sisi kanan atas. Keranjang ini akan turun menelusuri sisi kanan. Dry flakes akan dilarutkan oleh suatu larutan atau pelarut yang ditambahkan minyak yang disebut dengan misela. Cairan ini merembes ke bawah di saat keranjang bergerak ke bawah dan akan terkumpul pada bagian bawah sehingga cairan full miscela keranjang ini akan bergerak ke atas sisi kiri dan dibilas dengan larutan pencuci yang masih segar secara counter current melalui sisi atas keranjang. Flakes yang sudah basah dibuang pada penampungan pada gambar yang berlangsung secara terus-menerus. Next ada cara kerja dari Boltzmann extractor ini sendiri. Ekstraktor Boltzmann berisi lift dalam casing tertutup atau lubang kecil di dasar ember pada sudut kanan mesin, seperti yang dilihat pada gambar yang di sebelahnya. Ember diisi dengan serpihan padat seperti kacang kedelai dan disemprot dengan jumlah yang sesuai dengan setengah misela ketika mereka berbelok ke bawah. Setengah misela adalah pelarut menengah yang mengandung minyak ekstraksi dan beberapa partikel padat yang kecil. Dengan padatan dan aliran pelarut secara bersamaan di sisi kanan mesin, pelarut menyerap lebih banyak minyak daripada kacang secara bersamaan. Fine paddets yang disaring keluar dari pelarut sehingga misela penuh dapat dipompa dari bagian kanan ke bagian bawah casing. Ketika sebagian kacang yang diekstrak naik melalui sisi kiri mesin, aliran pelarut murni merembes masuk secara counter melalui mereka. Ini mengumpulkan untuk sum kiri dan dipompa ke tangki penyimpanan setengah misela. Kacang utuh dibuang dari ember di bagian atas lift menuju wadah yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah Hildebrand extractor. Prinsip kerjanya adalah terdiri dari ball conveyor berbentuk U dengan helix terpisah di setiap bagiannya. Helix berbalik pada kecepatan yang berbeda untuk memberikan campuran cukup padat di bagian bawah horizontal. Padatan diumpankan ke satu kaki U dan pelarut segar ke lain untuk memberikan arus berlawanan. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dari Hildebrand extractor. Merupakan salah satu jenis alat leaching kontinu yang cukup banyak digunakan di industri makanan. Nah, kita sering menjumpai ini di industri makanan. Ekstraktor jenis ini mengekstraksi padatan dengan metode pencelupan, immersion. Skru atau ulir horizontal pada ekstraktor yang digunakan berfungsi sebagai konveyor. Umpan padatan yang akan dikontakkan dengan pelarut. Dalam sistem ini dapat dicapai kontak pada cair yang baik dengan majunya partikel secara spiral yang meningkatkan waktu kontak dan berputaran. Jadi, solvent mengalir dari arah yang berlawanan dengan arah masuknya bahan sehingga kontak antara bahan dan solvent efektif dan kontinu. Ulir membersihkan aksi kompresi relaksasi pada padatan untuk memudahkan penetrasi pelarut pada padatan. Menurut OI Singming 2007, bagian ulir membantu pemanasan pada
padatan sehingga kandungan zat terlarut padatan lebih sedikit dan nilai yield menjadi meningkat. Selanjutnya adalah keunggulan dari Hildebrand ekstraktor itu sendiri. Rasio cairan terhadap padatan L per S ration yang sama dapat menghasilkan ekstrak dengan konsentrasi padatan terlarut lebih tinggi daripada proses batch. Menurut Scharwartberg tahun 1980 dalam Oi Singming 2007. Adapun keterbatasan ekstraktor ini yang tidak sesuai digunakan untuk mengekstraksi atau oil seed dan bahan halus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mustika Meridiana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peralatan ekstraksi atau ekskresi. Yang pertama, marilah kita ketahui istilah dari ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Adapun jenis-jenis ekstraksi, yang pertama yaitu ekstraksi padat cair atau ekstraksi Soclet. Ekstraksi ini adalah transfer difusi komponen terlarut dari padatan inert ke dalam pelarutnya, atau digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Proses ini merupakan proses yang bersifat fisik karena komponen pelarut terlarut kemudian dikembalikan ke keadaan semula tanpa mengalami proses kimiawi. Kemudian yang kedua ada ekstraksi cair-cair, yaitu merupakan metode pemisahan yang baik karena pemisahan ini dapat dilakukan dalam tingkat makro dan mikro. Dan yang menjadi pokok pembahasan dalam ekstraksi cair-cair ini adalah kedua fasa yang dipisahkan merupakan cairan yang tidak saling tercampur. Prinsip metode ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur seperti benzen dan kloroform. Kemudian ada jenis-jenis peralatan untuk proses ekstraksi. Yang pertama yaitu alat-alat ekstraksi skala laboratorium. Ada corong pisah untuk proses ekstraksi cair-cair dan Soclet untuk proses ekstraksi padat cair. Kemudian yang kedua ada alat ekstraksi skala industri. Yang pertama ekstraksi semprot, yang kedua ekstraksi piring perforasi, yang ketiga menara aduk, dan yang terakhir ekstraktor hamparan padat stasioner. Baik, saya Ricky Fernando. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ekstraksi. Yang selanjutnya itu supercritical fluid extraction. Supercritical fluid extraction secara teori merupakan ekstraksi yang memanfaatkan sifat fluida pada keadaan superkritis untuk mengekstraksi bahan organik dari sampel padat. Kemudian, fluida superkritis sendiri merupakan keadaan fluida ketika berada pada temperatur dan tekanan superkritis, yang tujuannya adalah untuk mengekstraksi secara efisien dan selektif pada molekul tertentu dari tumbuhan dengan pemurnian pasca ekstraksi minimum. Selanjutnya itu merupakan gambar dari diagram fase supercritical fluid extraction. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari supercritical fluid extraction, yaitu pelarut CO2 sangat efisien dan selektif untuk digunakan. Kemudian supercritical fluid extraction ini digunakan untuk ekstraksi pelarut murni minyak atsiri, bahan farmasi, dan pigmen. Dan yang ketiga yaitu degradasi produk minimum dan residu pelarut dapat dieliminasi.
Selanjutnya yaitu keutamaan dari pelarut CO2 yang digunakan pada supercritical fluid extraction ini. Yang pertama yaitu murni, stabil pada pelarut nonpolar, kemudian tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Yang ketiga yaitu mudah dibuang tanpa residu. Yang keempat, aman, yaitu tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Yang kelima, ramah lingkungan. Yang keenam, tersedia di mana-mana. Dan yang ketujuh, bila terdapat residu, mudah dalam penanganannya. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari pelarut CO2. Kelebihan atau keuntungannya itu yang pertama, degradasi molekul tak stabil pada kondisi minimum, kemudian selektivitas tinggi, kemudian dengan pengaturan tekanan dan temperatur, kemampuan pelarut dapat dikontrol. Dan yang terakhir yaitu kekentalan rendah, ekstraksi dapat berlangsung dengan cepat. Namun kerugiannya itu yang pertama, investasinya sangat tinggi, kemudian menggunakan biaya yang tinggi, operasi yang tinggi. Yang ketiga, operator harus disertai dengan skill yang tinggi dalam pengoperasiannya. Selanjutnya itu merupakan gambaran secara umum mengenai bagan ekstraksi fluida superkritik atau supercritical fluid extraction. Dan yang terakhir mengenai aplikasi dari supercritical fluid extraction, yang diantaranya yaitu dekafeinasi teh dan kopi. Yang kedua, defatting bubuk coklat. Yang ketiga, ekstraksi minyak. Dan yang keempat, ekstraksi tanaman rempah, obat, dan aromatik. Selanjutnya yaitu ekstraksi cair-cair atau liquid extraction. Ekstraksi cair-cair juga dikenal sebagai partisi, yang merupakan proses pemisahan yang terdiri dari transfer zat terlarut dari suatu pelarut ke pelarut yang lainnya. Kedua pelarut tersebut menjadi tidak bercampur atau tercampur sebagian satu sama lain. Dalam ekstraksi cair-cair ini terdapat dua tahapan, yaitu percampuran atau contacting. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan fasa. Penting untuk mempertimbangkan kedua langkah tersebut dalam pemilihan pelarut dan mode operasi. Dalam ekstraksi cair-cair ini, equilibrium tercapai apabila potensial kimia dari zat terlarut yang dapat diekstraksi adalah sama dalam dua fase. Kemudian, ekstraksi cair-cair akan menjadi sangat efisien dengan peningkatan modifikasi koefisien distribusi. Koefisien distribusi sendiri merupakan ekspresi preferensi relatif zat terlarut untuk pelarut. Aplikasi dari ekstraksi cair-cair ini yang pertama yaitu pada industri kimia, yang kedua pertambangan, produk farmasi, dan yang terakhir produksi minyak jeruk esensial. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai ekstraksi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan mengenai liquid solid leaching. Banyak zat biologi, baik itu anorganik maupun organik, terbantu dalam campuran berbagai komponen dalam bentuk padat. Nah, agar dapat memisahkan unsur padatan yang diinginkan, atau dengan menyingkirkan komponen solut yang tidak baik dari padatan tersebut, zat padatannya dihubungkan dengan fase cair. Tahapan dalam kontak intim berdifusi dari padat ke fase cair yang menyebabkan pemisahan komponen awalnya dalam padatan tersebut akan larut dalam pelarut. Selanjutnya yaitu mengenai metode operasi dalam leaching. Terdapat sejumlah metode umum operasi dalam leaching dari padatan. Operasi dapat dilakukan dengan batch atau kondisi unsteady state dalam kondisi continuous atau steady state condition. Dalam kondisi tidak stabil, metode leaching yang umum digunakan dalam industri
Mineral adalah in-place leaching, di mana pelarut diperbolehkan untuk meresap melalui biji yang sebenarnya. Dalam kasus lain, cairan itu dipompa ke atas timbunan biji yang telah remuk dan dikumpulkan di permukaan tanah seperti air mengalir dari tumpukan tersebut. Contohnya yaitu ada tembaga yang dikeluhkan oleh asam sulfat solusi dari biji sulfit. Dengan cara ini, kantong yang sudah hancur seringkali dilelehkan oleh perkolasi melalui dasar yang padat dan tidak bergerak dalam sebuah wadah dengan dasar yang berlubang untuk menampung aliran cairan pelarut. Sejumlah tangki digunakan secara seri yang biasa disebut baterai ekstraksi dan pelarut agar segera diumbus ke zat padat yang hampir diekstrak. Tangki atau diffuse dapat berupa tangki terbuka atau tangki tertutup. Cairan pelarut mengalir melalui tangki secara berurutan, ditarik dari tangki yang baru terisi udara. Tingkat pencucian leaching. Dalam pengikatan bahan terlarut dari dalam partikel, proses yang terjadi yaitu pelarut harus menembus atau berdifusi ke dalam padatan. Larutan larut ke dalam pelarut. Zat terlarut kemudian berdifusi melalui pelarut padat. Secara umum, laju perpindahan pelarut dari larutan ke permukaan larutan cukup cepat dan laju transfer pelarut jika padatan terdiri dari struktur padat berpori dengan zat terlarut dan pelarut di pori-pori dalam padatan. Dalam zat biologis atau alami, kompleksitas tambahan terjadi karena sel yang ada. Perlawanan terhadap pemindahan massal dari permukaan padat ke pelarut dalam jumlah besar secara umum cukup kecil dibanding dengan resistensi untuk difusi dalam padatan itu sendiri. Tingkat leaching ketika larut padat. Saat suatu materi dikeluarkan dari zat padat dengan pelarutan pelarut, kecepatan perpindahan massa dari permukaan yang padat ke cairan adalah faktor pengendalinya. Hampir tidak ada perlawanan dalam fase padat apabila bahan tersebut bahan alami. Berikut ini dapat digunakan untuk kasus ketika difusi dalam solid sangat cepat dibandingkan dengan difusi dari partikel. Selanjutnya yaitu jenis peralatan untuk leaching. Ada 3 jenis peralatan, yaitu ada fixed batch leaching, yang kedua itu ada moving batch leaching, sama yang ketiga ada agitated solid leaching. Yang pertama yaitu fixed batch leaching. Leaching dengan batch tetap digunakan dalam industri gula, pengambilan tanin, dan juga digunakan untuk ekstraksi obat-obatan dari kulit dan benih. Gula khas diffuser atau ekstraktor ditunjukkan pada gambar di samping. Cover dapat dilepas sehingga irisan bit gula yang disebut cosetes dapat dibuang ke bed penampung. Air panas mengalir ke bed penampung untuk mengeluarkan gula. Larutan pelarut mengalir keluar menuju tangki penampung. Operasi sistem seng ini berlangsung counter current. Yang kedua yaitu moving batch leaching. Pada gambar di samping, moving batch leaching yang disebut pengekstrak Boltzmann, pemalsuan atau padatan kering ditambahkan pada sisi kanan atas ke keranjang atau ember berlubang. Sebagai ember di sisi kanan menurun, mereka diteruskan oleh larutan encer minyak di pelarut yang disebut setengah micelia. Cairan ini merembes ke bawah melalui timba yang bergerak dan dikumpulkan di bagian bawah sebagai solusi yang kuat atau full micelia. Ember-ember yang bergerak ke atas di sebelah kiri secara terbalik dengan pelarut segar yang disemprotkan pada ember atas. Yang ketiga yaitu agitated solid leaching. Dalam sistem counter current ini, pelarut segar masuk sebagaimana diperlihatkan pada pengental tahap pertama. Cairan jernih mengalir dari tahap ke tahap. Umpan padatan memasuki tahap terakhir, di mana mereka dihubungi dengan pelarut dari tahap sebelumnya dan kemudian masuk ke ruang pemukim. Putaran perlahan menyapu bergerak padat ke debit bawah. Padatan dengan beberapa cairan dipompa melalui sebagai slurry untuk tangki berikutnya. Jika kontak itu tidak memiliki insulasi, mixer dapat diinstal sebagai pemukim batch. Penerapan leaching. Penerapan leaching ada 3 dalam industri makanan, industri pengolahan logam, dan industri farmasi. Dalam industri makanan, contohnya itu ada kopi instan yang larut dalam air. Dengan prosesnya yaitu kopi yang dipanggang secara giling direbus dengan air tawar. Terus ada teh yang dapat larut diproduksi dengan meremas daun-daun teh. Dalam industri farmasi banyak sekali proses yang menggunakan leaching.
yaitu dengan merendapkan akar, daun, dan batang tanaman. Dalam pengolahan logam, proses leaching ini digunakan sebagai garam tembaga larut atau terlepas dari biji tanah yang mengandung mineral lain urea asam sulfat atau larutan amoniak, di mana metal yang berguna biasanya terjadi dalam pencampuran dengan banyak sekali unsur yang tidak diinginkan, dan leaching digunakan untuk menggeser logam-logam tersebut sebagai garam yang dapat larut. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.